Hal ini dikarenakan pria Korea kurang memiliki kompetensi, daya tarik, dan kemampuan dalam menjalankan sistem patriarki yang gak masuk akal. Hi Rubies, it's Jenny. Itu sudah digunakan, ini gak bener loh. Penggemar Kwon Eun-bi berhak marah. Hi everyone, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi nggak goncana ya guys? Apapun yang terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya guys. Ayo semangat fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget nih diperbincangkan oleh netizen Korea Selatan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana netizen yang lagi diskusi atau bincang-bincang soal banyaknya pasangan wanita Korea generasi kedua yang ternyata bukan orang Korea. Atau mereka itu kayak menikah dengan pria yang berasal dari ras lain. Wait, second generation? Maksudnya second generation itu kayak gimana sih? Nah guys, ini berdasarkan informasi singkat aja ya. Ini informasi singkat yang aku dapetin. Jadi, warga Korea Selatan generasi kedua adalah orang-orang yang lahir di luar negeri, termasuk orang-orang yang beremigrasi ke luar negeri sebelum mereka berusia 6 tahun dan tinggal di luar negeri terus-menerus hingga usia 17 tahun. Menurut pasal 2 Undang-Undang Pendidikan Dasar dan juga Menengah, orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah di Korea Selatan selama total 3 tahun atau kurang dianggap telah tinggal di luar negeri secara terus-menerus. Dan orang tua mereka serta diri mereka sendiri memperoleh kewarganegaraan asing, kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap dari pemerintah asing, atau memperoleh izin tinggal tidak terbatas. Termasuk izin tinggal jangka panjang selama 5 tahun atau lebih di negara tanpa sistem tempat tinggal tetap, dan mendapatkan konfirmasi sebagai warga negara Korea Selatan generasi kedua. Jadi seperti itulah bagaimana penjelasan soal second generation Korean. Intinya adalah mereka itu orang Korea tapi kayak tinggal dan juga menetap di luar Korea. Begitu simpelnya. Nah guys, dalam topik diskusi tersebut, mereka mengutip artikel dari Korea Times. Dalam artikel itu dituliskan tentang bagaimana seseorang dengan nama samaran Kim Ki-bom, dicatat nama samaran, bukan nama asli berarti ya guys. Jadi untuk Kim Ki-bom ini adalah seseorang yang berasal dari Korea, usianya adalah 50-an dan punya 2 putri yang usianya adalah 20-an dan masih remaja. Dia sering berkata nih kepada putrinya bahwa dirinya itu kayak berharap agar mereka atau putrinya ini menikah dengan pria Korea. Terlepas dari perbedaan budaya, dirinya itu pengen melihat menantunya seperti anak sambil berkomunikasi dengan bebas dalam bahasa Korea. Namun sayang nih guys, nampaknya keinginan Mr. Kim untuk hal tersebut terwujud nampaknya tidak terlalu besar. Hal itu dikarenakan tidak hanya kurang dari separuh generasi kedua Korea yang lahir dan menikah di Amerika Serikat bertemu dengan pasangan Korea. Namun, pada kenyataannya adalah 6 dari 10 wanita Korea generasi kedua menikah dengan seseorang yang berasal dari ras lain. Dulunya ya guys, pernikahan dengan ras lain merupakan hal yang mungkin dianggap tabu. Namun kini semua itu hanya sekadar berita lama. Jumlah orang Amerika yang menikah dengan pasangan dari ras lain meningkat pesat. 1 dari 6 pasangan pengantin baru di Amerika Serikat menikah dengan seseorang yang berbeda ras. Dan pernikahan dengan seseorang yang berbeda ras kini menjadi fenomena umum. Tidak hanya di komunitas negara lain ya guys, tetapi juga di komunitas Korea Selatan. Dan mereka juga telah melihat realitas pernikahan antara orang-orang dari ras berbeda yang telah meningkat lebih dari 5 kali lipat nih guys selama 50 tahun terakhir. Adapun untuk generasi kedua warga Korea Amerika itu sebanyak 61,8% menikah dengan pria non-Asia. Ada sebuah studi nih guys mengenai pola perkawinan warga Korea Amerika generasi kedua yang dilakukan oleh profesor bernama Min Byung-gap dari Queen's College dan Profesor Kim Chi-gon dari Wright State University. Judul studinya adalah perbedaan antar generasi dalam pola perkawinan di kalangan warga Korea Amerika. Dan studi ini dengan jelas menunjukkan bahwa warga Korea Amerika generasi kedua jauh lebih mungkin menikah di luar ras mereka dibandingkan dengan rekan-rekan Korea mereka guys. Khususnya tingkat perkawinan campur untuk wanita Korea Amerika generasi kedua hampir 2 kali lebih tinggi loh daripada tingkat perkawinan mereka dengan pria Korea. Inilah sebabnya mengapa orang tua Korea dengan anak perempuan itu merasa sulit untuk mengharapkan menantu laki-laki Korea. Menurut laporan tersebut, dari tahun 2007 hingga tahun 2011, total 61,3% wanita Korea Amerika generasi kedua yang menikah memilih pria non-Korea. Sementara itu, hanya 38,7% yang menikah dengan pria Korea. Jika kita melihat latar belakang ras suami yang dipilih oleh wanita Korea Amerika generasi kedua, proporsi yang menikahi pria kulit putih itu lebih tinggi nih guys daripada yang menikahi pria di Korea. Distribusi di antara kelompok ras suami menunjukkan bahwa pria Korea tertinggal dari pria kulit putih.
As you can see, menurut laporannya, total 40,6% wanita Korea Amerika generasi kedua menikah dengan pria kulit putih. Sementara 38,7%-nya menikah dengan pria asal Korea. Setelah itu barulah nih guys, angka pernikahan dengan pria Asia lainnya seperti Filipina atau China adalah 11%. Selain itu, 6% wanita Korea Amerika generasi kedua seperti Putri Choi Jong Hyun menikah dengan pria kulit hitam. Di sisi lain, meskipun untuk tingkat pernikahan antara wanita Korea Amerika generasi kedua dengan pria non-Korea jauh lebih tinggi, pria Korea Amerika generasi kedua masih memiliki tingkat pernikahan yang lebih tinggi dengan wanita Korea. Namun, tingkat ini tuh hanya lebih dari setengahnya guys, yang menunjukkan bahwa tidak lama lagi, proporsi mereka yang menikahi wanita non-Korea akan melebihi setengahnya. Dan melihat bagaimana fenomena tersebut, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea yang lainnya. Yang pertama ada yang komen, pilihan yang sangat baik, keputusan yang luar biasa. Aku melihat banyak pria Korea dari luar negeri datang ke Korea untuk mencari pengantin. Mereka biasanya merayuku, yang saat itu masih mahasiswa, dengan mengatakan mereka dapat membantuku mendapatkan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan pria Korea kurang memiliki kompetensi, daya tarik, dan kemampuan dalam menjalankan sistem patriarki yang gak masuk akal. Jika mereka nggak memperbaiki hal ini di masa depan, maka keadaan akan menjadi lebih buruk. Sementara itu, pria Korea masih kembali ke Korea untuk mencari istri. Oh, berarti sama ya komentarnya kayak komentar nomor 2, di mana ada pria Korea dari luar negeri, maksudnya tinggal di luar negeri, itu kayak ke Korea dan juga nyari pasangan di sana. Next, kalau aku orang Korea Amerika ya, aku juga tidak akan berkencan dengan orang yang etnisnya sama. Bukannya aku tidak akan berkencan dengan orang Korea, tapi aku tidak akan berkencan dengan orang Asia. Kalau kamu akan pergi jauh-jauh ke Amerika Serikat, kamu seharusnya membuat pilihan yang lebih baik, bukan? Kerja bagus wanita Korea. Bahkan saat tinggal di Amerika Serikat, banyak orang yang secara alamiah berakhir dengan bergaul dengan orang Asia lain sejak masa sekolah mereka. Namun, jika mereka akhirnya menikah dengan orang kulit putih, pasti ada alasannya bukan? Itu artinya mereka bebek saja dengan pria Korea sebagai teman atau kenalan, tetapi tidak sebagai suami atau ayah dari anak-anak mereka. Aku juga nggak akan berkencan dengan orang Korea, jadi mengapa mereka mau? Why? Kenapa? Aku cemburu. Bukan berarti pria Asia punya sesuatu yang bisa dipasarkan. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar mereka nih guys. Dan kalau sendiri, gimana nih pendapatnya akan fenomena yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dilanjut, kita masuk ke informasi berikutnya. Kita bakal bahas tentang Jennie yang belum lama ini agensinya itu seperti membahas tentang beberapa isu. Mulai dari nama fandom sampai tentang isu dating Jennie bersama dengan Bam Bam. Kita mulai dulu tentang soal nama fandom. Jadi guys, belum lama ini Jennie itu menjadi topik hangat setelah merilis pesan suara singkat, di mana pada kali itu dia kayak mengatakan Rubies. Jadi orang-orang tuh menilai bahwa Rubies ini adalah nama fandomnya Jennie. Adapun voice note dari Jennie seperti ini guys. Hi Rubies, it's Jenny. Stay tuned and see you soon. Love you, bye. Dan terjemahannya kayak gini. Hai Rubies, ini Jennie. Nantikan kabar selanjutnya dan sampai jumpa. Aku cinta kalian. Sampai jumpa. Alright, jadi seperti itulah bagaimana terjemahan dari kata Jennie dalam pesan suara yang diunggah di situs web agensinya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 yang lalu. Nah guys, setelah voice note itu dirilis ya, banyak netizen yang lantas mengira bahwa Rubies adalah nama fandom Jennie. Mengingat Jennie sendiri telah mendaftarkan merek dagang untuk namanya Jennie Ruby Jane, yang merupakan nama lengkapnya dalam bahasa Inggris. So, dikarenakan Jennie juga punya nama Ruby nih, dan ketika Jennie menyebutkan kata Rubies dalam voice note tadi, netizen pun lantas mengira bahwa Rubies di sini adalah nama fandomnya Jennie atau official nama fandomnya Jennie. Dan pada akhirnya hal ini pun menuai reaksi yang pro kontra. Ada netizen yang senang, namun di sisi lain ada juga yang tidak senang. Dan yang tidak senang ini dikarenakan ternyata nama Ruby atau nama fandom Ruby itu udah dimiliki oleh artis lain. Dan artis ataupun idol yang dimasukkan adalah Kwon Eun-bi. By the way, Kwon Eun-bi ini dulunya adalah bagian dari IZ*ONE ya guys. Dan sekarang dia itu menjadi penyanyi solo di bawah agensi Woollim Entertainment. Melihat hal tersebut, beberapa netizen mengungkapkan kekecewaannya kepada Jennie dan juga agensi. Karena dianggap tidak melakukan riset terlebih dahulu untuk memeriksa tentang nama fandom. Apakah nama fandom tersebut belum digunakan atau sudah digunakan oleh artis lain. Dan beberapa komentar-komentar dari para netizen seperti ini guys. Itu sudah digunakan, ini nggak bener loh. Penggemar Kwon Eun-bi berhak marah. Dan dia juga aktif. Apakah mereka tidak memeriksanya terlebih dahulu? Nama fandomnya sama dengan nama artis solo lainnya. Ini sangat gak sopan. Dan mereka hanya berusaha lolos begitu saja berdasarkan pengaruh. Alright, jadi seperti itulah beberapa kritikan dari para netizen. Dan pada akhirnya untuk agensi Jennie, yaitu Haute Atelier atau OA, itu sudah buka suara nih guys. Dan menanggapi isu bahwa nama fandom Jennie adalah Rubies. Dalam statementnya ya guys, mereka itu meluruskan kesalahpahaman yang ada dan membantah bahwa nama fandomnya Jennie adalah Rubies. Enggak, lebih lanjut mereka mengatakan seperti ini. Jennie itu hanya menggunakan istilah Rubies untuk menyapa penggemarnya dalam sebuah berita terkini. Dan ini bukanlah pengumuman resmi mengenai nama basis penggemarnya. Jadi dapat dipahami ya guys bahwa Rubies itu bukan official fandom name untuk Jennie.
Bukan. Selain itu, agensi juga sudah memberikan klarifikasi terhadap isu dating antara Jennie bersama dengan Bam Bam GOT7. Kenapa mereka dapat dirumorkan dating? Jadi guys, sebelumnya ada foto paparazzi yang menunjukkan bahwa Jennie dan Bam Bam akan dinner di sebuah restoran Jepang terkenal di Los Angeles. Dan foto tersebut beredar di komunitas online. Dan usut-penyusutnya guys, restoran ini itu katanya terkenal loh sebagai tempat favorit para bintang Hollywood. Kita sebut saja seperti Justin Bieber bersama dengan istrinya itu Hailey Bieber, lalu Kendall Jenner, serta member Blackpink juga. Adapun untuk Jennie dan Bam Bam itu dinner ditemani oleh para manajer mereka dan suasana makan malam berlangsung dengan penuh keakraban. Dan setelah selesai makan nih, keduanya tampak berbicara dengan penuh senyum dan berjalan berdampingan. Nah, pada akhirnya inilah yang memicu spekulasi dating di antara mereka. Begitu teman-teman. Dan setelah itu barulah nih guys, agensi Jennie itu buka suara dan juga membantah rumor dating tersebut. Dalam statementnya mereka mengatakan seperti ini. Rumor dating dengan Bam Bam itu tidaklah benar ya. Keduanya hanya bertemu di Amerika Serikat dan makan bersama dikarenakan mereka sudah saling kenal. Gimana guys, udah jelas ya kalau mereka itu nggak dating. Itu ya cuma kayak makan doang. Terlebih mereka juga sudah saling kenal satu sama lain. Orang dinner atau makan bareng itu nggak selamanya dating. Dan gimana nih guys pendapat kalian? Antar komennya di kolom komentar. Di sisi lain, Jennie telah menandatangani kemitraan dengan label rekaman besar Amerika Serikat yaitu Columbia Records. Dan dia berencana nih mengeluarkan lagu solo barunya pada Oktober 2024. Wih, nggak sabar banget sih untuk menantikan lagu solo barunya Jennie. Anyway teman-teman, informasi dari Jennie tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Silky pamit dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.